mensyukuri nikmat Allah, menyikapinya gimana? Kita dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dikasih sesuatu yang mungkin dalam artian pas atau bisa bahkan lebih atau bisa jadi kurang. Nah, kalau kita dikasih kurang, manusia itu biasanya panik. Kalau dikasih sesuatu yang kurang sesuai di target bulanan, misalkan pendapatan, langsung panik kita. Waduh, Allah nggak sayang ya sama kita. Masa uang segitu aja kita nggak dikasih, kurang. Padahal di balik itu ada adab yang harus kita pegang. Berapapun yang dikasih sama Allah, itu harus pandai bersyukur. Allah tahu kita kurang, tapi cara menyikapi kekurangan itu bagaimana manusia itu? Ada yang mengeluh, ada yang tidak puas, ada yang suudzon, macam-macam. Tapi bagi orang yang sudah ngaji kayak kita, sikap kita harus tetap baik sangka sama Allah dan bersyukur. Buatlah dialog dengan Allah seakan-akan minta kepada orang tua kita. Ya Allah, kebutuhan saya sebenarnya 100 juta. Tapi engkau hanya menyiapkan 20 juta. Berarti masih lebih, kurangnya masih banyak. Gimana caranya menyikapi? Maka kita akan bilang, ya Allah, saya bersyukur 20 juta ini kita syukuri full dulu. Kita syukuri dan pada akhirnya nanti kita akan menerima kekurangan itu karena Allah tahu kita kurang. Saya lanjutin sedikit ya. Jadi biar tuntas cara menyikapi bersyukur kepada Allah. Allah tahu kebutuhan kita 100 juta. Tapi ternyata Allah cuma ngasih bulan ini 20 juta. Allah itu ingin tahu sikap kita. Sikap kita itu kayak apa menerima 20 juta. Banyak sekali orang akhir zaman. Masa kebutuhanku 100 juta cuma dikasih 20 juta. Mengeluh, macam-macam, kurang syukur, dan lain-lain. Cara menyikapi apa? Syukuri dulu maksimal yang 20 juta tadi. Setelah bersyukur, ya Allah, saya sangat bersyukur Engkau sudah memberi kami 20 juta sehingga kami berproses bisa berjalan. Di saat berjalannya proses itu, Allah tahu kita masih Allah, semoga Engkau tambah kekurangan hamba yang 80 juta itu sehingga Kau cukupkan sampai 100 juta. Itu adab. Seandainya orang tua melihat anaknya kebutuhannya 10 juta, kita punya cuman punya 2 juta, kurang 8 juta, tapi anak kita itu nggak ada rasa syukurnya. Akhirnya apa? Kita juga malas ngasih lagi. Ya sudah, kamu nyari sendiri aja, ibaratnya gitu. Kalau Allah tegas, kalau kamu tidak mau mensyukuri yang aku berikan, cari Tuhan lain, sampai gitu. Cari Tuhan lain, mana ada yang mau ngasih kamu kalau bukan aku. Itu sebenarnya sebuah pengingat. Rasa syukur harus kita pegang terus, detik demi detik, hari demi hari, saat demi saat kita stabil. Rasa syukur itu muncul terus. Karena kalau kita sudah terlena, tidak ada rasa syukur, berarti kita melupakan. Kadang-kadang kita diajarkan satu matematik, kebutuhan bulan ini 10 juta, tapi pendapatan kita cuma 8 juta. Waduh, ya Allah, minus 2 juta. Itu matematik manusia. Di dalam proses ada keterlibatan Allah.
Kalau hitungan matematik tadi kan kita sama sekali tidak melibatkan prosesnya Allah dalam 1 bulan. Padahal di dalam 1 bulan itu ada proses yang bisa jadi Allah datangkan dari segala sumber, dari semua arah yang kita tidak sangka-sangka. Artinya 8 juta menuju 10 juta, 8 juta versi manusia dan tidak melibatkan prosesnya Allah, maka Allah akan cukupkan karena Allah turun tangan. Turun tangannya macam-macam lewat si A, si B, si D. Sehingga dicukupkan 10 juta. Maka 8 juta kita dapat di awal. Itu cara memilihnya, rasa syukurnya itu yang paling penting. Itu namanya rasa syukur itu di situ. Ada tahapannya. Enggak butuh 100 juta, cuman awal ngasih 20 juta kita bingung. Kayaknya itu Tuhan nggak ada. Ya ini jadi masalah. Kita orang bisnis itu malah sering gitu. Kalau orang bisnis sudah biasa. Kadang-kadang kita nggak tahu ada transaksi yang kita nggak duga-duga. Ada uang masuk kita nggak duga-duga. Salah satu keistimewaan orang bisnis yaitu tadi selalu berdoa. Karena apalagi dikasih ngepres, waduh itu doanya nggak akan lepas sampai sekali. Hampir 24 jam kita berdoa. Karena orang bisnis kalau dikasih ujian ngepres, gue inget terus. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan, adab bersyukur kepada Allah saat kita dikasih rezeki, ternyata rezekinya itu masih kurang sesuai dengan target manusianya, kurang, tapi kita harus baik sangka sama Allah dan kita yakin di dalam proses itu Allah akan menolong untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.